walau nawa arba'a raka'atin wa qasada ayyatashahhada bitashahudaini fataraka awwalahuma lam yasjud li'annahu laisa sunnatan matlubatan lidzatiha fi mahallin makhsusin. Walau nawalan lamun taniyat sapa wong arba'a raka'atin ing salat patang rakaat. Walau nawalan lamun taniyat sapa wong arba'a raka'atin ing papat pira-pira rakaat. Niat pengen mengerjakan salat 4 rakaat. Wa qasada lan nejo sapa wong. Wa qasada lan nejo sapa wong ayat tasyahada ing tasyahud. Ayat tasyahada ing tasyahud sapa wong bitasyahudaini kelawan tasyahud lur. Nah, orang pengen mengerjakan sholat sunnah sebanyak 4 rakaat dan nanti dia berkeinginan untuk membuat 2 kali tasyahud dalam 4 rakaat sholat tersebut. Fataraka nuli ninggal sapa wong. Fataraka nuli ninggal sapa wong awwalahuma ing kawitane tasyahudain. Awwalahuma ing kawitane tasyahudain. Lam yasjud mongko ora kena sujud sahwi sapa wong. Lam yasjud mongko ora kena sujud sahwi sapa wong. Kemudian dia meninggalkan satu di antara tasyahudnya. Bukan satu di antara tapi tasyahud awalnya. Ketika dia pengen mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat 2 kali tasyahud, ada tasyahud awalnya juga dan ada tasyahud akhirnya. Rencana seperti itu. Terus ketika prakteknya dia tidak jadi mengerjakan tasyahud awal, maka setelah sujud yang kedua pada rakaat kedua dia langsung berdiri, langsung melanjutkan rakaat ketiga sampai rakaat keempat, kemudian dia tasyahud akhir dan kemudian dia salam. Nah, sebelum salam apakah boleh sujud sahwi? Karena tadi tidak tasyahud awal, tidak boleh, tidak ada kesunahan. Nah, sujud malah batal. Li'annahu krana sa'temene, li'annahu krana sa'temene awwalahuma. Fatarokan nuli ninggal sapa wong awwalahuma ing kawitane tasyahudaini ya lam yasjud. Li'annahu krana sa'temene awwalahuma iku laisa ora ana apa awal, iku laisa ora ana apa awal iku sunnatan sunnah, karena itu bukan sebuah kesunahan matlubatan kang cari apa sunnah. Itu bukan merupakan kesunahan. Karena kesunahan mengerjakan sujud sahwi akibat tidak melakukan tasyahud awal itu hanya terjadi pada sholat-sholat fardu. Kalau sholat fardu itu memang ada kesunahan sujud, kesunahan tasyahud awal. Memang itu sebuah perintah atau matlubatun yang sunnah. Kalau ditinggalkan maka sunnah mengerjakan sujud sahwi. Nah, sedangkan tasyahud awal pada prakteknya orang tadi yang mengerjakan 4 rakaat sholat sunnah, rencana mau di tasyahud awali juga ternyata nggak jadi, ya maka nggak sujud, karena tasyahud awal yang direncanakan itu tidak matlubah. Lidzatiha maring dzatiyai sunnah, lidzatiha maring dzatiyai sunnah. Fi mahallin ora den supreh oga dicari fi mahallin ing dalem panggonan maksusin kang den tentokake. Nah, ketika tasyahud tersebut itu awalnya memang ada tolak, adanya perintah, ya maka bisa digantikan dengan sujud ketika tidak dikerjakan. Tapi ini asalnya tasyahud tadi tidak ada perintah, tidak ada tuntutan, sebuah kesunahan, kalau ditinggalkan juga tidak ada kesunahan sujud sahwi. Au kalimatin utawa ninggal kalimat suci.
au kalimatin tau ninggal kalimat siji minal kunuti saking doa kunut, minal kunuti saking doa kunut ar-ratibi kang ajeg, minal kunuti saking doa kunut ar-ratibi kang ajeg, doa kunut yang dikerjakan pada salat subuh sudah ada. Wa tawi kunut ar-ratib, wa tawi kunut ar-ratib iku alladzi kunut fi subuhi kang tetep ing dalam salat subuh. Au witrinis fi ramadhana utawa witire setengah Ramadan al-akhiri kang akhir. Atau doa-doa kunut yang dikerjakan di separuh bulan Ramadan yang akhir, tanggal 16 ke atas itu ya. Itu kunut yang ratib. Kalau nanti dia tinggalkan satu kalimat saja di antara kalimat-kalimatnya doa kunut yang rotib, maka nanti dia disunnahkan untuk mengganti dengan sujud sahwi sebelum salam. Kalau kunutnya tidak rotib, ya maka tidak ada kesunahan seperti kunut nazilah itu kan nggak rotib, maka nggak ada kesunahan. Kenapa kok sunnah? Kenapa kok disunahkan sahwi ketika ditinggalkan? Ya karena iki kiasan krono niyasake atau madaake dipadake ala tasyahudi ing atase tasyahud al awali kang awal. Duna kunutin nazilati ora kok kunut nazilah. Li'annahu krono sak temene kunut nazilah. Li'annahu krono sak temene kunut nazilah iku aridun perkara kang anyar. Iku aridun perkara kang anyar teko. Wa qiyamuhu karena kunut nazilah itu termasuk perkara yang arid, yang adanya itu belum tentu ketika setiap salat itu ada kunut nazilahnya. Tinggal keadaannya itu mendukung apa tidak, situasi dan kondisinya itu mengarahkan seseorang untuk sunnah mengerjakan nazilah atau tidak, kunut nazilah atau tidak. Ya tergantung situasi karo kondisi. Berarti termasuk perkara yang arid. Lah nek salat subuh atau witirnya setengah Ramadan yang akhir itu sudah pasti ketika dia kerjakan salat subuh mesti nanti ada kesunahan untuk doa kunut. Ketika dia kerjakan witir di separuh akhir Ramadan, mesti di situ ada, sudah pasti ada kesunahan doa kunut. Tapi nek kunut nazilah, apakah setiap sholat subuh, apakah setiap sholat duhur itu harus ada kunut nazilahnya? Apakah sunnah? Nah ketika kondisi aman, situasi nggak mencekam, ya kan nggak masalah. Nggak ada fitnah yang merata, nggak ada kesunahan kunut nazilah. Berarti belum tentu, belum pasti. Karena belum pasti dianggap perkara yang arid. Karena hal demikian maka tidak ada kesunahan jika dia tinggalkan satu kalimat di antara beberapa kalimatnya kunut nazilah. Wa qiyamuhu utawi ngadeke musolli. Wa qiyamuhu utawi ngadeke musolli. Wa qu'udut tasyahud. Keliru ya. Wa qiyamuhu utawi ngadeke kunut. Wa qiyamuhu utawi ngadeke kunut. Wa qu'udut tasyahudi lan nungguwe tasyahud al awali kang awal iku misluhuma sepadane kunut wa tasyahud awal. Iku misluhuma sepadane kunut wa tasyahud awal. Disamakan duduknya tasyahud awal itu sama sunnahnya dengan mengerjakan tasyahud awal. Nek tasyahud awal tidak dikerjakan sunnah untuk diganti dengan sahwi, maka sama ketika dia tidak duduk di tasyahud awal, dia juga sunnah. Dia tasyahud awal, dia tinggalkan duduknya, ya dia sunnah untuk mengganti dengan sujud sahwi. Sama dengan berdirinya pada saat doa kunut. Ada orang tidak bisa baca doa kunut, ya salah seorang diri. Kalau tidak bisa baca doa kunut kan ada kesunahan untuk berdiri saja
kira-kira durasinya sama seperti orang ketika baca doa kunut. Lah, dia tidak berdiri, lupa tidak berdiri, karena berdiri itu adalah sunnah. Ngadeg ketok wis sunnah nenggone doa kunut. Kalau dia tidak bisa baca doa kunut dan dia lupa tidak berdiri, maka dia sunnah untuk mengganti dalam sujud sahwi. Sama-sama dalam hal ada kesunahan, ada perintah kesunahan mengerjakan sujud sahwi sebab dia tinggalkan berdiri doa kunut atau duduk tasyahud awal. Ketika seperti itu fayasjudu mula kena sujud sapa musolli likullin keduene saben-saben suci min huma sangking qiyamu wa qa'udit tasyahudil awali wahdahu halis wijine kulin bi ala yuhsina gambare yen ta ora iso bagusi sapa wong ora iso maca sapa wong huma ing kunut wa tasyahud awal. Penggambarannya ketika ada orang yang tidak tahu bacaan tasyahud awal, tidak tahu bacaan doa kunut, maka tetap ada kesunahan dia duduk selama kira-kira seperti orang lamanya baca tasyahud awal, atau dia juga sunnah berdiri selama kira-kira seseorang membutuhkan waktu untuk membaca doa kunut. Berdiri tok sunnah. Nek wong gak iso maca doa kunut, berrukuk iktidal, ditambah dosa iktidal ya. Kira-kira dekne nek cara maca kunut ya sakmono ngadeg ya. Ya sudah, itu sudah sebuah kesunahan. Lah kok nek gak dikerjakan bagi orang yang demikian tadi, maka sunnah sujud sahwi. Li'anna utrana sak temene kelakuan. Iku yo sanudan sunahake. Iku yo sanudan sunahake lahu keduwene wong, utawa keduwene musolli, ina idzin ing dalem semangsane nalika alla yuhsinaha. Hina idzin ing dalem semangsa nalika alla yuhsinahuma disunahake apa ya jenis saleh yen to lungguh sapa musolli waya kifalan yen to ngadeg sapa musolli lungguh karo ngadeg mang biqadrihima kelawan kadare tasyahud awal lan kunut. Biqadrihima kelawan kadare tasyahud awal lan kunut. Autarkus sholati utawa ninggal maca sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam atase Kanjeng Nabi Muhammad. Sallallahu mugi paring rahmat ta'zim Allahu sinten Gusti Allah diparingake alaihi ing atase an-nabi wasallam lan mugi paring rahmat keselamatan ai alaihi awil julusi wasallam rahmat keselamatan maktuf ning gone sholat awil julusi utawa lungguh sapa musolli atau meninggalkan duduk laha keduene as-sholati ala nabi. Dia tinggalkan membaca sholawat atau dia tinggalkan duduknya orang yang baca sholawat fit tasyahudi ing dalam tasyahud al awali kang awal li annaha krana sak temene as-sholatu ala nabi iku wajib apa al ityanu nekani bihi kelawan zikrun wajib ditekani fil akhiri ing dalam tasyahud akhir. Setiap perkara yang wajib dikerjakan atau dibaca di tasyahud akhir itulah lafaz-lafaz yang dibaca pada saat tasyahud awal. Karena dia tidak duduk salawat kepada Nabi atau tidak baca salawat kepada Nabi, misalkan dia tidak bisa baca salawat, maka dia sunnah duduk saja. Kok nanti dia lupa duduknya saja, ya maka nanti dia sunnah sahwi. Fayus jadu mongko den sujudi apa litarkihi krono ninggal
apa litarki karena ninggal zikrun yajibu alikyanu fil akhir. Di ninggal memang fil awal ing dalam tasyahud awal. Kata syahudi kaya dene tawa kata syahudi kaya dene tasyahud awal. Duduknya membaca sholawat atau membaca sholat itu sendiri ketika ditinggalkan, maka ada kesunahan sujud sahwi karena disamakan dengan ketika seorang tidak mengerjakan membaca tasyahud awal atau tidak duduk tasyahud awal. Autarku sholati utawa ninggal maca sholawat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au ala alihi utawa ing atase keluargane Kanjeng Nabi, au ashabi utawa pira-pira sahabate Kanjeng Nabi. Awil qiyami utawa ninggal ngadeg, laha keduwene as-sholati ala nabi wa au ala alihi au ashabihi. Ditinggale mang fil kunuti ing dalem kunut. Maka sunnah mengerjakan sujud sahwi ketika dia lupa tidak baca sholat kepada Nabi, satu, atau dua, dia tidak lupa tidak baca sholawat dan salam kepada keluarganya Nabi. Yang ketiga, dia lupa tidak baca sholawat kepada sahabat-sahabatnya Nabi dan juga salam. Atau dia tinggalkan berdiri untuk membaca sholawat bagi orang yang tidak bisa yuhsinaha. Ketika saat mengerjakan doa kunut ada 4 potensi kesunahan mengerjakan sujud sahwi dalam kunut. Dia baca sholawat pada Nabi tapi tidak kepada keluarganya, maka dia sunnah sujud sahwi. Dia sudah baca sholawat, sudah berdiri, sudah baca sholat pula kepada keluarganya, tapi tidak kepada sahabatnya, juga sunnah sujud sahwi. Dia tidak baca, dia sudah berdiri, cuman dia tidak bisa baca sholawat, cuman dia bisa berdiri saja, cuman berdiri memang lupa tidak dikerjakan, maka sunnah sujud sahwi. Autarku sholati utawa ninggal maca sholawat alal ali ing atase kiasan krono madhaake alama ing atase perkara, kiasan krono madhaake alama ing atase perkara ke belakang tetep ing dalem sadurunge as-sholati ala nabi fil kunuti. As-sholati ala nabi ila fil kunuti. Ayat tasyahud awal karena disamakan dengan permasalahan tasyahud awal, maka doa kunut juga seperti itu. Autarku sholati utawa ninggal maca sholawat alal ali ing atase keluargane Kanjeng Nabi. Awil julusi utawa ninggal lungguh laha kedue as-sholati alal ali. Lupa tidak duduk mengerjakan sholawat kepada keluarganya Nabi. Lupanya tadi dia tinggalkan tadi fita syahudi ninggalin memang fita syahudi ing dalam tasyahud al akhiri kang akhir. Kenapa kok juga sunnah? Kiasan krono madhaake ala dzalika ing atase mengkono tasyahud awal, ala dzalika ing atase mengkono tasyahud awal aidun hale padha kunut. Karena sunnah membaca sholat kepada keluarganya Nabi itu sunnah ketika saat mengerjakan tasyahud akhir. Dia tidak duduk, dia tidak bisa baca tasyahud, tidak bisa baca sholawat kepada keluarganya Nabi karena gak hafal bahasa Arab keluarga itu apa gak hafal. Isane kok nenggone Kanjeng Nabi to, Allahumma sholli ala Muhammad wasallam musnad. Allahumma sholli ala Muhammad wasallim musnad. Gak ngerti bahasa Arab keluarga. Langsung dekne lungguh tok, selungguh kira-kira dhek wis maca nenggone keluargane Kanjeng Nabi. Kemudian baru dia salam. Maka sunnah sujud sahwi sebelum salam karena dia tinggalkan membaca sholawat. Atau
dekne gak maca sholawat yo gak lungguh. Berarti bar maca salat ning gone Kanjeng Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim, langsung salam. Nah sebelum salam dia sunnah untuk sujud sahwi karena meninggalkan duduknya membaca sholawat kepada keluarganya Nabi. Yang kedua dia tinggalkan membaca sholawat kepada keluarganya Kanjeng Nabi. Suratu sujudi utawi penggambarane sujud, litarkiha krono ninggal as-sholati anal ali fit tasyahudil akhir. Utawi penggambarane iku ayat ayakona yen to dadi yakin sapa makmum, yen to dadi yakin sapa makmum tarka imami ing ninggale imame makmum, ninggal laha maring as-sholati anal ali fit tasyahudil akhiri. Ninggale mang bada yusallima dekne eling yakin nek imame gak nglakoni bada yusallima ing dalem sakwise yen to uluk salam. Oleh yakin mang bada yusallima ing dalem sakwise yen to uluk salam sapa imame makmum. Wa qabla ayyusallima lan ing dalem sadurunge yen to uluk salam sapa makmum huwa ya makmum. Au ba'da an sallama utawa ing dalem sause yen ta uluk salam sapa makmum, walam yatul lan ora suwe apa al-faslu pemisah. Ini penggambarannya seseorang meninggalkan membaca sholawat kepada Nabi, akhirnya dia disunahkan untuk sujud sahwi. Itu ketika ada seorang makmum berkeyakinan kalau imam yang dia ikuti tidak membaca sholawat kepada keluarganya Kanjeng Nabi setelah imam itu salam. Aku tak cepet nih mocoku, dia rodok krungu suara imam bermaca sholawat kepada Nabi langsung salam. Dia yakin imamnya ninggalnya maca sholawat yang keluarganya Kanjeng Nabi. Maka sebelum dia salam, dia makmum salam, maka dia sunnah untuk sujud sahwi. Karena kenapa? Karena imamnya tidak membaca sholawat kepada keluarganya Nabi. Meskipun sudah salam imamnya, boleh seperti itu. Makmum itu boleh menjaber atau menggantikan sunnah-sunnah al-ba'at yang ditinggalkan oleh imam. Misalkan contoh lain, makmum masbuk sholat subuh, ternyata imamnya tidak baca kunut. Terus setelah tasyahud imam langsung salam karena dia masbuk, nambah 1 rakaat. Lah sebelum dia sudah selesaikan sampai tasyahud akhir, nah sebelum dia salam dia sunnah sujud sahwi karena imamnya yang dia ikuti tadi lupa tidak mengerjakan doa kunut. Meskipun dia sendiri di rakaat yang kedua saat dia tambahi setelah salamnya imam, dia juga kerjakan kunut. Dia boleh gara-gara imamnya tadi. Sama dengan ini, meskipun dia kerjakan baca salat kepada Nabi di tasyahud dia sendiri saat bersama dengan imam, karena dia yakin imamnya tidak baca sholawat kepada keluarganya Nabi, dia boleh sujud sahwi karena untuk menjaber perkara tadi, imamnya tidak baca sholawat kepada keluarganya Nabi sebelum dia salam atau setelah si makmum salam, cuman salamnya dan sujud sahwi yang dia kerjakan itu tidak berjarak waktu yang begitu lama. Nah suwe ya sudah, nggak ada kesunahan lagi. Kadung salam dia ingat, oh iya emang imam urung maca sholawat nang gone keluargane Nabi, sudah dia langsung sujud sahwi, kemudian dia salam lagi, boleh. Asani utawi kang nomor loro minal asbabi saking pira-pira sebab, karena sujud sahwi itu hanya ada karena 3 sebab. Sujud sahwi itu hanya terwujud sunnahnya ketika ada 3 sebab. Yang pertama meninggalkan apa tadi? Tasyahud awal, 1 kalimat
di antara beberapa kalimatnya tasyahud awal, dan juga sekian banyak penjabarannya, mulai duduknya, mulai salat kepada keluarganya, salawat kepada yang pertama sebabnya karena dia tinggalkan tasyahud awal, satu kalimat di antara beberapa kalimatnya tasyahud awal, atau dia tidak mengerjakan duduknya tasyahud awal, atau karena sebab dia tinggalkan doa kunut. Nah, doa kunut. Terus dia juga tinggalkan berdiri doa kunut, atau dia tinggalkan membaca sholawat kepada Nabi ketika doa kunut atau ketika tasyahud banyak. Itu sebab yang pertama. Tapi yang kedua, iku fi'lu ma nglakoni perkara la yubtilu kang orang batalake apa sawuhu laline ma. Utawi kang nomor loro saking pira-pira sebab sujud sahwi iku fi'lu ma nglakoni perkara la yubtilu kang orang batalake apa sawuhu laline ma. Orang batalake as-sholata ing salat. Wa yubtil lan batalake ha ing salat apa amduhu nyengaja mengerjakan perkara-perkara yang tidak batal ketika dilakukan karena lupa, dan membatalkan sholat ketika itu disengaja. Perkara-perkara nek engkau dikerjakan karena lupa tidak membatalkan sholat, tapi nek dikerjakan secara sengaja dapat membatalkan sholat. Karena dek engkau ngelakoni karena lupa gak batal sholatnya, dia sunnah sujud sahwi sebelum salam, karena dia mengerjakan perkara yang membatalkan sholat ketika dia sengaja. Beruntungnya dia lupa, karena itu disunahkan sujud sahwi. Contohnya kal kalami kayak dini omong, al qalili kan sithik, nasian hale lali. Omong nek akeh, omong nek sithik tapi sengaja batalnya sholat. Entah omong saidik entah akeh kok sengaja batalnya sholat. Omong kok sithik lali ora batal sholatnya. Omong kok akeh lali panggah batal sholatnya. Lagi kalam yang sedikit, nek disengaja sholatnya batal, tapi nek lali gak batal sholatnya. Karena dia kerjakan dalam keadaan lupa, maka nanti dia disunahkan sujud sahwi. Awil akli utawa mangan alkoholi kang sithik, awil akli utawa mangan alkoholi kang sithik nasian hale lali. Makan kalau sedikit, makan kalau lupa, nek sedikit itu tidak batal salatnya. Makan kalau lupa tapi kok banyak makannya, panggah batal salatnya. Makan nek sengaja, entah titik entah akeh, panggah batal salatnya. Lah kok nanti dia kerjakan makan yang qalil dalam keadaan lupa, sunnah sujud sahwi sebelum salam. Au ziyadati rukun utawa nambahi rukun, au ziyadati rukun utawa nambahi rukun fi'liyin kang bangsa penggawean. Oleh nambahi mang nasian hale lali, nasian hale wong kang lali. Dia tambahi rukun fi'li, nek disengaja batal salate. Kar rukuke kaya dene ruku. Dia nambah ruko, padahal wis ruko iktidal, ruko mana? Nek dia sengaja batal sholatnya. Tapi nek dia ruko mana lho? Aku mau ruko nanya apa? Kan ali, maka nggak batal sholatnya. Dan dia sunnah sujud sahwi sebelum salam. Selain ruko, contohnya watat wili nahwil i'tidal, lilan dawa akis padane iktidal. Lan dawa akis padane itidal bi ghairi masru'in kelawan tanpa onone perintah syariat, utawa bi ghairi masru'in kelawan sakliyane den syariatake, kelawan sakliyane den syariatake nasian halih lali. Karena ada itidal yang dipanjangkan tapi masruk, contohnya kayak nenggone pada saat mengerjakan kunut, itu kan dipanjangkan boleh itidalnya, nggak masalah itu. Atau itidal pada saat
sholat khusuk itu kan nggak masalah panjang. Yang jelas pada saat doa kunut itu loh kan boleh panjang i'tidalnya, itu masyru'. Nah tapi dia tidak doa kunut tapi dia panjangkan i'tidalnya, nek dia lupa tidak batal sholatnya, dan dia nanti ada kesunahan sujud sahwi. Tapi nek dek memang mempanjangkan i'tidalnya dalam keadaan sengaja, maka batal sholat. 5 krono onone hadis soha kamus soheh apa ma annahu saat temen Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku sholat sinten Kanjeng Nabi al-zuhra ing sholat zuhur khamsan kelawan 5 rakaat wasa jadalan sujud sapa Kanjeng Nabi lan sujud sinten Kanjeng Nabi lisahwi karena supe karena sujud sahwi ba'da salami ing dalam sawise salam Nabi pernah. Hadis ini hadis riwayatnya Abdullah ibn Mas'ud, riwayat Imam Bukhari. Rasanya Nabi pernah seperti itu. Beliau supe mengerjakan sholat duha sebanyak 5 kali rakaat. Kemudian beliau sujud sahwi setelah beliau salam. Karena dikabarkan kalau Nabi, apakah engkau menambahi sholat wahai Rasulullah? Apakah zuhur sekarang 5 rakaat? Nah terus yang jadi apa? Engkau sholat 5 rakaat. Kemudian Nabi salam, balik meneh, kemudian sahwi, kemudian beliau salam. Ceritanya seperti itu. Abdullah ibn Mas'ud yang menemukan kejadian seperti itu. Waki salam dan pada akhir. Jadi perkara-perkara yang dicegah atau dilarang dalam sholat itu ada 4 jenis perkara yang nanti hukumnya bisa batal bisa tidak. Yang pertama, bagian pertama, perkara nanti kok sengaja atau lupa atau nggak tahu kalau itu membatalkan sholat, hukumnya membatalkan sholat. Contohnya koyok beberapa langkah yang banyak, 3 ke atas tapi mutawaliyatan, terus menerus, 1, 2, 3, nah kuwi, atau 4 ke atas, 1, 2, 3. Ininya enggak, ininya nutup. Kalau 1, 2, ini 2 baru. Kalau 1, ini 1. Kalau ini 3. Nutupnya itu enggak dihitung 1 langkah. Lah, langkah-langkah yang banyak dan mutawaliyah, 3 ke atas terus menerus, itu dapat membatalkan sholat. Entah dia sengaja atau tidak sengaja, atau dia nggak tahu kalau itu membatalkan sholat, tetap sholatnya batal. Itu bagian pertama. Bagian kedua, perkara yang dilarang di sholat itu ketika disengaja atau nggak tahu itu batal sholatnya. Tapi nek lali nggak batal. Contohnya kayak nambahi rukun fi'li kayak gini gimana? Nambahi ruko kok ndekne mang lali ora batal sholatnya. Tapi nek dia sengaja jelas batal sholatnya, nambahi rukun soalnya. Atau dia nambahi sengaja cuman nggak tahu, tetap batal sholatnya. Itu bagian yang kedua, perkara yang dilarang dikerjakan dalam sholat yang berimbas batalnya sholat. Nah yang ketiga, nek sengaja kuwi batal, tapi nek lali utawa gak sengaja kuwi ora batal salate. Contone kaya tanah dehem yang disitu sifatnya adalah perkara-perkara yang membatalkan sholat dari kelas ringan. Tanah dehem, kok nanti dia sengaja, itu batal sholatnya, menimbulkan dosa buruk. Tapi yang dekne orang sengaja lali berarti, atau dia tidak tahu kalau itu batal sholat, orang batal, gak batal sholat. Tapi nek DM sengaja batal sholatnya. Bagian yang keempat, perkara yang dilarang di saat dia sholat dan berimbas batalnya sholat, itu bagian yang terakhir itu nggak membatalkan secara mutlak. Entah dia sengaja, entah dia itu lupa atau nggak tahu, itu tidak batal sholatnya. Contohnya kayak
dua gerakan. Misalkan dia noleh karo ngangkat tangan. Misalkan dia ngantuk kan sunnah untuk ini. Berarti kan dua gerakan, satunya noleh, yang keduanya dia angkat tangannya. Kalau dia kembalikan ini satu ini satu. Nah itu dua kali gerakan. Nah sengaja atau dia lupa atau dia nggak tahu, itu tetap dikatakan perkara yang tidak membatalkan sholat. Ada 4 pembagian. Sengaja, lali, atau gak ngerti, tetap batalnya sholat. Kayak langkah banyak yang terus menerus. Yang kedua, nek dekne sengaja utawa gak ngerti batal sholatnya. Tapi nek lali gak batal, kayak nambahi rukuk, nambahi sujud, nambahi rukun fi'li. Yang ketiga nek sengaja batal, tapi nek gak sengaja lali berarti, utawa dekne gak ngerti iki ora batal, contohnya kayak dehem. Yang keempat, tidak batal secara mutlak, entah dia sengaja, entah dia karena lupa atau nggak tahu, tidak batal, kayak dua gerakan. Itu perkara-perkara yang dilarang dikerjakan dalam sholat. Bikhilafima wakisa dima wakisalan dan kiasake apa ghairu dzalika saliyane mengkono fi'lu ma la yubtilu sahwuhu wa yubtilu amdu alaihi ing atase hadis. Jadi perkara-perkara tadi itu disamakan dengan hadis. Selain perkara-perkara tadi yang disebutkan di atas itu disamakan dengan sesuatu yang terjadi di hadis. Bi khilafima kelawan bedani perkara. Yubtilu kang batalake apa sahwuhu laline ma aidon halimane. Contone kal kalam kaya dene omongan. Ngomong nek ora saidi iku nek lali pun juga membatalkan sholat. Nek membatalkan sholat ya sudah nggak ada kesunahan sujud sahwi, wong batal sholatnya. Wal fi'li lan penggawean al-kasi wal fi'li lan penggawean. Oh ngene, kal kalame kaya dene omongan, wal fi'li lan penggawean al-kasi ro ini kang akeh karone. Bicara banyak atau perbuatan yang banyak. Kok dia kerjakan dalam keadaan lupa, tetap membatalkan sholat, ya, tetap membatalkan sholat. Ini masuk dalam kategori nek sengaja utawa gak sengaja utawa gak ngerti, itu tetap batalnya sholat. Li'anna karena saat temene musolli, kulaisa ora ana sapa musolli utawa wong ora ana iku fi sholat, tetap ing dalam sholat. Ketika dia bicara banyak atau mengerjakan af'al yang banyak, jelas dia tidak berada di dalam sholat, bukan termasuk orang yang sholat. Wala yasjudu, bagaimana mungkin seorang yang menghadap Tuhannya dia banyak bicara yang tidak ada hubungannya dengan ritualnya kepada Tuhan? Kan ya aneh, berarti kan dia enggak ritual, tidak beribadah kepada Allah. Wala yasjudu, ora kena sujud sapa wong lima krono perkara layu betiru kang ora batalake apa sahwuhu laline ma wala amdu lan ora nejo ing ma. Jadi perkara yang tidak batal sebab dia lupa atau sengaja itu tidak menyunahkan sujud sahwi. Perkara yang dikerjakan dalam keadaan lupa atau disengaja itu gak batal sholatnya. Kayak dua kali gerakan mau bagian keempat. Lah kok dikerjakan itu nanti tidak sampai menyunahkan adanya sujud sahwi. Contohnya kal iltifati kayak gini, piro-piro tolean. Mergo sebatas hukum makruh tok, tidak haram. Wal khotwati lan jangkaan. Wal khot jangkaan siji, wal khotwataini lan rong jangka. Lali amdihi ora kok perkara, ora kok krana nyengaja ma. Ora kok krana nyengaja ma wala lisawi lan ora krana lali ing ma lan ora krana laline ma lan ora krana laline ma li annahu sallallahu alaihi wasallam krana sak temene Kanjeng Nabi
iku lam yasjud boten sujud sinten Kanjeng Nabi lil fi'li krana penggawean al-qalili kang sithik wala amaran boten perintah sinten Kanjeng Nabi bihi kelawan sujud ma'a kaunihi ing dalem sertane onone Kanjeng Nabi iku fa'alahu agawe sinten Nabi hu ing fi'il al-qalil Nabi pun tidak memerintahkan untuk sujud sahwi ketika mengerjakan fi'il yang qalil. Pun juga Nabi tidak memerintahkan. Beliau tidak mengerjakan, beliau tidak memerintahkan. Illa in qara'a. Cuman ada pengecualian. Fi'lul qalil tadi ada pengecualian. Illa in qara'a kejaba lamun to maca sapa musolli. Al-Fatihah ta ing Fatihah awis surat auto ing surat diwaca fi ghairi mahadil qiraati ing dalem sakliyane panggonane qiraah ing dalem sakliyane panggonane maca. Contone Fatihah karo surat mang diwaca karo ruku'i kaya dene ruku dibaca pada saat ruku awil i'tidal utawa i'tidal. Ada seorang musolli membaca Fatihah pada saat ruku atau pada saat duduk di antara dua sujud atau pada saat dia i'tidal, maka dia sunnah sujud sahwi. Au tasyahada utawa tasyahud sapa musolli fi ghairi mahallihi ing dalem sakliyane panggonane tasyahud. Contone kal julusi kaya dene lungguh baina sajdataini ing dalem antara sujud loro. Dia baca tasyahud pada saat duduk di antara dua sujud. Lah nanti dia disunahkan untuk mengerjakan sujud sahwi. Entah dia sengaja atau enggak sengaja, yang jelas nanti dia ada kesunahan sujud sahwi. Karena la li amdihi wa la li sahwihi illa. Tidak ada kesunahan sujud akibat mengerjakan perkara yang dikerjakan karena lupa atau sengaja tidak membatalkan sholat. Itu nanti tidak adanya kesunahan sahwi kecuali ketika dia membaca Al-Fatihah atau membaca surat di selain tempatnya. Misalkan dibaca pada saat ruku atau saat i'tidal atau saat dia baca tasyahud bukan pada tempatnya, dia baca tasyahudnya di duduk di antara dua sujud, maka sunnah sujud sahwi. Pengecualian au shollau tawa salat sapa au shollau tawa maca sholawat sapa wong maca sholawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam ing atase Kanjeng Nabi Muhammad diwaca fi ghairi mahalli ing dalem sakliyane panggonane shalla ala nabi fi ghairi mahalli ing dalem sakliyane panggonane shalla alaihi. Contone dekne maca salat mang ing dalem ruku karo ruku ing kaya dene ruku. Pas rukuk dia maca salat anggone Nabi. Itu kan tidak tempatnya, maka sunnah untuk sujud sahwi. Fayas judu mongko kena sujud sahwi sapa wong lidzalika krana mengkono qiraatul Fatihati awis surati fi ghairi mahallil qiraah au tasyahudi fi ghairi mahallihi au shalla ala nabi fi ghairi mahallihi. Sawaon iku padha uga fa'alahu utawi arep yen to nglakoni sapa musolli hu ing dzalik nglakoni sahwan krana lali au amdan utawa krana sengaja. Entah dia sengaja atau lupa mengerjakannya, memindah tempat bacaan tadi, tetap ada kesunahan sahwi. Kenapa kok sunnah sahwi? Ditarkihi krana ninggal musolli ninggal at-tahaffudz ing reksa al-ma'mura kang den perintahake apa bihi kelawan tahaffud diperintahake fi sholati ing dalam salat fardhiha rupane fardune salat wa nafliha lan sunnahe salat. Entah salat sunnah atau salat fardu, seorang musholli dituntut untuk menjaga runtutannya rukun-rukun sholat, rangkaian-rangkaiannya baca-bacaan dalam sholat. Perintah itu memang kelawan perintah, amron kelawan perintah,
Perintah iki mang amrun kelawan perintah muakkadan kang den kukuhake. Kata aku ditasawuti kaya dene kukuhe tasyahud al awali kang awal. Perintah untuk tahafut tadi sama kuatnya dengan perintahnya mengerjakan tasyahud awal. Hampir sekelas dengan sunnah abad. Naam ya bener jarene mengkono-mengkono lau in qara al-fatihata awis surata fi ghairi mahallil qiraati au tasyahuda fi ghairi mahallihi au shalla ala nabi fi ghairi mahallihi fayasjudu. Memang benar ketika dia baca Fatihah tidak di tempatnya, dia baca Fatihah tidak pada saat berdiri, dia baca tasyahud tidak saat duduk tasyahud awal, tasyahud akhir, dia baca sholat kepada Nabi tidak dalam keadaan duduk tapi pada keadaan rukuk, itu menyebabkan sunnah sahwi. Cuman gini, lau qara alamun tomoco sapa musolli as-surata ing surat pendek diwacane qabla al-fatihah ing dalam sadurunge maca al-fatihah, qabla al-fatihah ing dalam sadurunge maca al-fatihah ya lam yasjud mongko ora kena sujud sahwi sapa wong. Tapi nek surat yang dia baca dikerjakan sebelum membaca Al-Fatihah, maka tidak disunnahkan sujud sahwi. Nah terus bedanya apa? Mang dipindah nenggone ruko sunnah sujud sahwi. Nenggone dipindah maca surate sebelum Fatihah tidak sunnah. Karena li annal qiyamah krana sak temene ngadeg iku mahalluha panggonane surah, iku mahalluha panggonane surah fil jumlati ing dalam jumlah, fil jumlati ing dalam jumlah, ing dalam totale. Artinya mahal fil jumlah itu adalah qiyam contohnya. Di qiyam itu ada namanya baca Al-Fatihah, baca ta'awud, iftitah, baca surat juga ada. Maka termasuk satu mahal itu. Mahal fil jumlah masih satu mahal. Jadi surat dan Fatihah, ta'awud, juga iftitah itu satu mahal secara jumlah. Meskipun secara nauk itu beda. Mahal secara nauk, secara macamnya itu beda. Fatihah beda dengan iftitah secara nauknya. Tapi mahal secara jumlahnya itu sama. Sama-sama dikerjakan pada saat berdiri. Nah, berhubung mahal fil jumlah itu sama, maka ya tidak adanya kesunahan sujud sahwi. Nah, semang kan beda. Karena rukuk itu tidak berdiri. Berarti rukuk itu termasuk bukan mahalnya membaca surat atau bukan mahalnya membaca Al-Fatihah. Kok dibaca di saat rukuk? Kedua hal tersebut maka adanya kesunahan sujud sahwi. Karena dia mengerjakan suatu dalam salat tidak pada tempatnya. Termasuk pengecualian. Wa yuqasulan den sama hanya dengan membaca sholawat kepada Nabi sebelum dia baca tasyahud, maka tidak ada kesunahan sujud sahwi. Karena kenapa ya? Karena mahalnya sholawat saat dia duduk tasyahud sama dengan tasyahud. Beda masalahnya ketika dia kerjakan baca sholawat pada saat dia rukuk misalkan, pada saat dia berdiri, maka ada kesunahan karena dianggap memindah bacaan bukan pada tempatnya. Karena ada mahal fil jumlah, ada mahal fil naw. Nah, mahal fil jumlah Fatihah, iftitah, terus ta'awud, surat itu mahal fil jumlah, satu mahal satu tempat. Meskipun secara nauk itu beda mahal secara nauknya. Tasyahud karo maca sholawat itu satu mahal, yaitu pada saat duduk. Meskipun secara nauk beda. Secara nauk tasyahud itu sebelum membaca sholawat. Sholawat setelah tasyahud. Kalau dipindah sebelum tasyahud, hanya pindah tempatnya secara nauk, bukan secara jumlah. Nah, secara jumlah akhirnya menjadikan sunnah sujud sahwi. Tapi nih secara nauk tok pindah masih dalam satu tempat, berarti secara nauk itu maka tidak ada kesunahan sujud sahwi. Wa yuqasulan den padhaake
lan den padhaake bihi kelawan lau qira'a surat qabla Fatihati lam yasjud dipadhaake apa ma perkara permasalahan atau masalah lau sholla lamun to maca sholawat sapa wong alan nabi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwaca qabla tasyahud ing dalam sadurunge tasyahud maka sama tidak ada kesunah sujud sahwi. Wa qadiyatu kalamil musannifi anna tasbiha wa nawahu min kulli mandubin qawliyin muhtasin bi mahallin la yasjudu li naqlihi ila ghairi mahallihi wa tamadahu ba'duhum lakin atamada al-isnawi wa ghairu annahu la farqa. Jadi tuntutannya kalamnya musannif bahwasanya sujud sahwi itu bisa dihitung, dapat dianggap atau dapat dijalankan sebuah kesunahan ketika seseorang tidak melakukan perkara yang membatalkan sholat. Ketika seseorang melakukan perkara yang tidak membatalkan sholat, entah dalam keadaan lupa atau dalam keadaan sengaja, seperti permasalahan membaca surat sebelum dia baca Al-Fatihah, atau maca iftitah pada saat dia ruku atau iktidal. Nah, qadiyatu kalam musannaf seperti itu iku anna tasbih sak temene tasbih wa nahwa lan sak temen sepadane tasbih min kulli mandubin saking sekabehane perkara kang den sunahake wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.